Oh ya, kelompok E dan kelompok D akan mempresentasikan hasil kerja mereka. Nah, itu harap kelompok-kelompok yang tidak hadir seperti A, B, C menanggapi kelompok dari D dan E. Kemudian pada kegiatan presentasi ini, Ibu harapkan kalian mengamati jawaban temannya, kemudian membandingkan jawaban kalian dengan jawaban temannya yang sedang presentasi. Oke, sampai sini bisa pahami? Bisa. Silakan kelompok jago presentasi yang pertama. Orang tua dari Ananda Farah Aprilia Kausar. Silakan duduk, Ibu. Oke, baik, perkenalkan saya wali kelas dari anak Ibu. Saya akan menjelaskan kegiatan refleksi pembelajaran yang dilakukan di kelas Ananda. Nah, pada kegiatan pembelajaran ini ada refleksi yang dilakukan terdapat hasil refleksi pembelajaran anak. Ibu sebagai orang tua akan memperoleh informasi mengenai proses belajar anak. Refleksi pembelajaran itu tujuannya apa ya? Tujuan dari refleksi pembelajaran ini adalah untuk mendeskripsikan pengalaman mereka selama belajar di dalam kelas. Sini anak itu diajarkan untuk mengekspresikan perasaan mereka, kemudian mereka bisa mengekspresikan emosi yang mereka rasakan pada saat belajar. Ekspresikan emosi. Iya. Kemudian kegiatan belajar ini kan membutuhkan banyak referensi belajar. Saya harap Ibu bisa menyediakan fasilitas belajar tambahan di rumah ini. Fasilitas itu seperti apa ya Bu? Fasilitas belajar itu bisa berupa buku belajar anak, buku pelajaran, dan bisa juga berupa internet, media-media seperti YouTube, kemudian Google bisa digunakan sebagai bahan referensi anak untuk belajar. Selain belajar, Ibu, di kelas itu biasanya kami ada diskusi. Kemudian setelah berdiskusi, anak diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, pada presentasi ini, anak diajarkan untuk saling menghargai bagaimana mereka mendengarkan teman yang sedang presentasi di depan kelas, kemudian bagaimana mereka menghargai perbedaan pendapat saat berdiskusi. Saya harap Ibu sebagai orang tua dapat memberikan mereka pemahaman tentang bagaimana cara menghargai sesama teman sebaya mereka atau orang lebih tua. Saya bersama. Ibu juga dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan sosialnya. Selain itu, Ibu sebagai orang tua juga diharapkan dapat memfasilitasi anak untuk belajar dan menerapkan apa yang sudah mereka pelajari saat di sekolah. Kegiatan itu mereka kita membantu mengembangkan keterampilan sosialnya. Itu seperti apa ya Bu? Kita bantu jadi rumah. Keterampilan sosial yang bisa dilakukan di rumah ini bisa dari hal-hal kecil. Contohnya kalau di rumah itu bisa berupa dengan mengajak anak untuk berdiskusi, menanyakan misalnya bagaimana perasaannya hari ini, bagaimana kabarnya, bagaimana kegiatan selama di sekolah, bagaimana kegiatan hari ini apa saja yang sudah dilakukan, misalnya seperti itu. Keterampilan mereka berdiskusi. Nah, Ibu, pada saat di kelas itu biasanya anak melakukan kegiatan diskusi ya Bu ya. Diskusi ini mereka juga diberikan media belajar berupa LKPD atau biasanya disebut juga dengan lembar kerja peserta. Nah, pada LKPD ini anak kita diberikan kesempatan untuk melakukan eksperimen, memutuskan sesuatu
menuliskan jawaban atas hasil diskusi di antar kelompok. Dari jawaban-jawaban tersebut, bagaimana mereka memutuskan jawaban mana yang akan disajikan di dalam KPD tersebut. Ketika di rumah, ibu diharapkan bisa membantu peserta didik untuk belajar bagaimana mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Seperti apa ya Bu? Bertanggung jawab di rumah. Kalau di rumah itu bisa dilakukan mulai dari misalnya membersihkan kamar tempat anak tidur, mencuci piring mereka sendiri, Bu. Piring yang harus digunakan setelah makan itu mereka cuci sendiri. Nah, mulai dari hal-hal kecil seperti itu bisa termasuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bisa diajarkan juga bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Betul sekali. Bisa dipahami. Ya, sampai situ. Ya, ada pertanyaan kamu mengenai proses pembelajaran? Oke, baik. Nah, itu saja Bu yang ingin saya sampaikan. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak